Di muka bumi, kasih dan karunia roh itu dibutuhkan. Oleh karena itu jangan salah mengerti tentang ayat-ayat ini. Kasih tidak berkesudahan karena sampai di surga dalam kekekalan. Bahwa kasih itu yang akan mengikat semuanya. Shalom. Mari kita kembali membuka Alkitab kita di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13. 1 Korintus pasal yang ke-13 mulai ayat yang pertama. Judul perikopnya hanya satu kata, yaitu kasih. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kita berhenti sampai sini dulu. Nah, setelah kita membahas beberapa rabu, kita sudah membahas tentang karunia-karunia roh. Kita sekarang membahas tentang kasih. Dan bukan hanya kasih, tetapi kasih yang terhubung dengan karunia-karunia roh. Ya. Jadi sebenarnya kalau memang kita hidup di dalam Kristus, maka antara kasih dan karunia roh, kedua hal ini pasti akan bekerja sama di dalam kehidupan kita. Tidak mungkin hanya bekerja di dalam satu bagian saja, tetapi saya percaya kedua-duanya bekerja. Ya, kalau kita lihat ayat 1 sampai ayat 3, bukankah itu selalu terhubung, ya, selalu terhubung tentang kasih dan karunia-karunia roh. Tetapi sayangnya cara membaca dari kebanyakan orang Kristen itu keliru. Mereka selalu menekankan, loh tuh kan, tanpa kasih kan tidak ada gunanya kan, tanpa kasih kan tidak berfaedah kan, yang penting itu kasih. Nah, ini cara membaca yang salah. Kenapa? Anda bisa bayangkan kalau kita hanya mengatakan dan merasa mempunyai kasih, tetapi tidak ada tindakan yang nyata yang bisa menolong. Ya. Anda berasa kasihan dengan orang yang sakit, puji Tuhan. Tetapi buktikan dong bahwa kasihmu itu bermanfaat juga untuk orang yang sakit. Anda mempunyai kasih kepada orang yang miskin, bagus. Tetapi jangan hanya perasaan, tindakan. Nah, ketika berbicara tindakan, bukankah ini berbicara tentang kuasa? Ya, jadi sesungguhnya bagi saya, kalau kita memang sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus, percaya firman Tuhan, maka kasih dan kuasa itu akan bekerja bersama-sama. Tidak mungkin hanya satu bagian saja. Tidak mungkin kita bisa memilih hanya satu bagian. Ya, seperti dua sisi mata uang. Tidak mungkin kita hanya satu bagian saja yang kita inginkan. Uang itu tidak akan laku. Ya, jadi harus kedua-duanya. Nah, coba kita lihat terlebih dahulu Galatia pasal yang ke-5. Galatia pasal yang ke-5
ayat yang ke-6. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Lihat di sini bahwa iman yang bekerja oleh kasih. Orang kalau memang di dalam Kristus Yesus, ya, bukan orang Kristen, KTP, bukan. Kalau seseorang memang tinggal di dalam Kristus, maka dikatakan imannya itu bekerja karena dimotivasi oleh kasih. Nah, jadi kita sudah jelas di sini bahwa inilah kehidupan dalam Kristus sebenarnya. Tidak bisa kita mengatakan hidup dalam Kristus yang penting kasih. Yang lain mengatakan hidup dalam Kristus yang penting itu adalah kuasa. Tidak bisa. Ya, karena Yesus pun mengatakan kamu sesat karena tidak mengenal kitab suci dan kuasa Allah. Ya, kitab suci dan kuasa Allah. Oleh karena itu kita kembali harus seimbang. Dan sebenarnya kalau memang kita lahir baru, kalau kita memang lahir baru, kemudian kita mempercayai firman Tuhan, hidup di dalam firman Tuhan. Tidak usah bingung, apakah saya ini hanya berjalan dalam kuasa ya? Apakah saya hanya berjalan dalam kasih? Kalau memang kita percaya Tuhan Yesus, percaya firman Tuhan, maka saya percaya bahwa kasih dan iman, kasih dan kuasa bekerja bersama dalam kehidupan kita. Ya. Jadi di sini kita lihat iman yang bekerja oleh kasih. Kalau di dalam 1 Korintus kalau tidak salah pasal 3 itu berbicara orang-orang yang melakukan sesuatu, ya, melakukan sesuatu apakah itu seperti emas, perak, permata atau seperti rumput atau seperti jerami. Bukankah ini berbicara tentang motivasi? Motivasi. Apakah motivasi kita benar? Kalau benar maka diuji dalam api itu tidak akan hangus, ya. Justru itu akan menampilkan kemurnian kita, ya. Menampilkan bahwa perbuatan kita itu adalah benar. Tetapi kalau motivasi kita salah bukan karena kasih, maka semua yang kita kerjakan itu tidak ada nilainya. Itu dihanguskan oleh api. Ya. Nah, kembali kepada pembahasan kita. Ingat bahwa sebenarnya kasih dan kuasa, kasih dan karunia-karunia roh itu harus bekerja bersama dan bisa dirangkum dengan Galatia pasal 5 ayat yang ke-6 bagian akhir. Bahwa iman yang bekerja oleh kasih. Kalau kita mau lihat tentang Yesus, maka kita selalu membaca, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan dan Yesus menyembuhkan mereka. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan dan Yesus menggandakan 5 roti, 2 ikan. Terus seperti itu, tergeraklah hatinya dan Yesus memanifestasikan kuasanya. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan dan Yesus mendemonstrasikan kuasanya. Selalu seperti itu. Nah, kembali kepada 1 Korintus 13. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Ya. Kembali, jangan sampai salah cara membacanya. Kalau salah cara membacanya, maka kita akan mengatakan, nah itu Pak, betul kan? Percuma memiliki atau mengetahui semua bahasa manusia, bahkan bahasa malaikat. Kalau tidak ada kasih, itu seperti gong yang gemerincing.
Tidak ada artinya. Ya. Tetapi marilah kita membaca betapa dahsyatnya ayat ini kalau kita baca. Kalau aku memiliki kasih, ya, dan aku mengerti semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, maka setiap perkataanku itu berfaedah. Bukankah cara membaca yang seperti ini yang lebih bagus? Karena kalau kita salah dalam cara pandang kita, maka bukan iman yang bangkit tetapi ketakutan. Semua orang memprediksi, meramal, bernubuat tahun 2023 resesi ekonomi, ya, bencana demi bencana, tahun kegelapan dikatakan. Nah, bayangkan kalau kita hanya mendengar sepenggal ini saja, ya, maka kita akan hidup dalam ketakutan. Tapi kalau kita membaca Alkitab, kalau kita mengetahui hati Tuhan, di dalam Korintus dikatakan dari dalam gelap akan terbit terang. Di dalam kitab Yesaya dikatakan ketika bumi semakin gelap, ketika bumi dipenuhi dengan kekelaman, ingat bahwa engkau adalah terang. Ini waktunya, bangkit jadilah terang di tengah kegelapan. Artinya bahwa resesi ekonomi atau tahun kegelapan di tahun depan itu akan berubah menjadi tahun terang kalau anak Tuhan semuanya bangkit. Itu aja pemecahannya. Ya. Artinya kemudian kita harus mempunyai prinsip, inilah waktuku. Yesus mengatakan di dalam Injil Yohanes 4 bahwa banyak orang mengatakan musim menuai itu 3 bulan, 4 bulan lagi. Tetapi aku berkata saat ini juga bahwa ladang sudah menguning, siap untuk dituai dikatakan. Jadi lihat cara pandang dunia dan cara pandang Allah itu berbeda. Cara pandang dunia tahun 2023, tahun kegelapan, tahun menakutkan, tahun kehancuran perekonomian. Tetapi kalau kita mau dengan pola pikir Allah, tahun depan inilah waktu yang tepat untuk menyatakan terang kita. Inilah tahun yang tepat untuk menerima akan demonstrasi kuasa Tuhan secara supranatural. Karena secara alami kita semua sudah tidak mampu bertahan hidup. Dan inilah waktunya kita mengandalkan Tuhan sungguh-sungguh supaya penyediaan supranatural, pertolongan supranatural dari Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita dan melalui kehidupan kita. Oleh karena itu bahkan cara membaca Alkitab kita pun harus benar. Ya, harus benar. Harus dengan hati yang murni, hati yang percaya bahwa rencana Tuhan itu adalah yang terbaik. Kalau tidak, kalau kita penuh dengan kepahitan, kita tidak akan bisa melihat 3 ayat ini sebenarnya mengandung kuasa pengertian yang sangat dahsyat. Ya. Sekalipun, ayat 2, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ya. Nah, lihat di sini bahwa sekalipun kita mempunyai, dikatakan kita bisa bernubuat, mengetahui segala rahasia, memiliki iman yang memindahkan gunung. Bukankah ini berbicara tentang kuasa supranatural? Dan
itu tidak berguna kalau tidak disertai dengan kasih. Tetapi kalau semua itu disertai, dimotivasi dengan kasih, wow, manfaatnya itu kan sangat dahsyat. Bayangkan seseorang yang bernubuat, yang mengetahui segala rahasia, yang mempunyai seluruh pengetahuan, yang memiliki iman untuk memindahkan gunung. Kemudian karena kasihnya, dia bekerja sungguh-sungguh untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Anda bisa bayangkan dampaknya. Anda bisa mendengarkan berapa kali dalam sehari terdengar puji-pujian bagi Tuhan. Terdengar ucapan syukur untuk Tuhan. Bagaimana orang-orang berteriak sampai tetangga-tetangganya bisa mendengar. Ada apa ini? Ada apa ini? Ada apa ini? Dan ternyata karena kuasa Allah didemonstrasikan. Bukankah kemudian kesempatan untuk memberitakan Injil? Berapa banyak orang akan diselamatkan. Ya. Oleh karena itu bahwa dalam membaca, dalam mengerti 1 Korintus pasal 13 ini, jangan disimpulkan bahwa karunia-karunia roh itu tidak berguna. Yang penting kasih, jangan seperti itu. Bahwa kita harus membaca 1 Korintus pasal 13 ini dengan cara demikian. Bahwa kalau karunia roh bekerja bersama dengan kasih, maka itu akan berbicara tentang tidak ada yang mustahil. Betapa luar biasanya hal ini. Bayangkan orang bernubuat karena kasih. Bayangkan orang menyampaikan rahasia-rahasia Allah kepada banyak orang karena kasih. Bayangkan seseorang itu memindahkan, menyingkirkan penyakit, menyingkirkan masalah karena kasih. Bayangkan itu. Kalau seperti itu dikatakan tidak ada manfaatnya, maka itu adalah kemunafikan. Bayangkan orang-orang yang sakit. Kalau ditanya, apakah engkau membutuhkan doktrin yang benar? Doktrin yang benar, mungkin kita mengatakan, yang penting kasih. Tidak apa-apalah, mati yang penting nanti masuk surga. Kalau boleh milih orang-orang, mati sekarang atau mati nanti berapa puluh tahun lagi. Tidak usah bicara surga neraka. Kalau boleh milih, orang pasti milih 10, 20 tahun lagi, 30 tahun lagi. Tidak usah berteologia. Oleh karena itu sebenarnya kalau kita mengerti roh agamawi tidak bisa dipisahkan dengan roh kemunafikan. Yesus sangat sederhana. Bandingkan ya antara aku dengan iblis. Pencuri datang hanya untuk membunuh, mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang untuk memberikan hidup. Bahasa saya dan bukan hanya sekedar hidup, tetapi hidup yang berkelimpahan. Bandingkan dua hal ini. Anda akan menemukan pekerjaan dari si pencuri ini di dalam roh agamawi, apapun agama itu. Tetapi tentang hidup berkelimpahan hanya bisa didapatkan di dalam kehidupan Yesus Kristus. Hanya itu saja. Sederhana, sederhana. Ya. Ketika Yesus datang, di dalam Markus dikatakan, dia membuat segala sesuatunya menjadi baik.
Yang buta dijadikan melihat. Yang tuli dijadikan mendengar. Semuanya menjadi baik. Perhatikan kata semuanya menjadi baik. Itu kan mudah kan? Dari miskin menjadi kaya. Itu kan baik. Ya. Jangan berkata pada saya, Pak semakin miskin semakin baik. Pasti rendah hati. Pasti masuk surga. Masuk surga silakan. Tapi belum waktunya. Kalau surganya masih terkunci. Anda mau bergentayangan di bumi. Ini kalau menurut adat Cina. Ya. Tetapi yang saya mau katakan. Tapi kan Kristen kan pasti masuk surga. Oh iya. Tapi Anda bisa bayangkan. Kalau sebenarnya ada mungkin. Kalau kita berumur panjang. Ada 1000 jiwa yang bisa kita selamatkan melalui kehidupan kita. Daripada kita mati sekarang. 1000 jiwa yang seharusnya selamat melalui kehidupan kita. Akhirnya masuk ke neraka. Karena kita sudah tidak ada di muka bumi. Padahal kita dibutuhkan oleh 1000 orang itu. Jadi sangat penting bahwa kita mengerti kesederhanaan dalam pemahaman siapa Allah dan apa yang baik menurut versi Allah dan versi manusia. Ya. Ayat yang ketiga. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku, dikatakan. Tidak ada faedahnya bagiku. Kenapa? Karena kita tidak, perhatikan, dilihat di sini, itu tidak ada faedahnya bagiku. Perhatikan semuanya. Bahwa ayat yang kedua juga, aku sama sekali tidak berguna. Ya. Bagi kita tidak ada gunanya sekalipun kita menyembuhkan orang sakit, membuat mujizat, ayat yang kedua. Bagi kita tidak ada gunanya sekalipun kita memberi seluruh harta kita bahkan hidup kita. Bagi kita tidak ada gunanya. Tetapi ingat. Bagi orang yang menerima, bagi orang yang kita sembuhkan, bagi orang yang menerima uang kita, itu tetap berguna loh. Ya kan? Bagi kita menurut 1 Korintus pasal 3 kalau tidak salah kan. Maka semua pekerjaan kita sia-sia. Tidak ada untungnya bagi kita. Seharusnya dapat upah di surga. Karena motivasi kita salah, tidak didorong oleh kasih. Berdasarkan kayu dan jerami bisa dibakar. Maka kita hanya selamat masuk surga. Tetapi tidak dapat upah di surga. Bagi kita tidak ada gunanya. Tetapi lihat. Tidak dikatakan bagi semua orang loh, tidak ada gunanya. Ketika kita menyembuhkan orang sakit dengan karunia kesembuhan kita, maka bagi orang yang sakit itu berguna. Bagi orang yang kelaparan, ya, itu berguna pemberian-pemberian kita. Tapi bagi kita seharusnya kita dapat upah di surga berdasarkan perbuatan kita ini, tetapi upah kita hangus. Karena tidak berlandaskan, tidak dimotivasi oleh kasih. Tetapi bagi orang lain itu berguna apa yang kita lakukan. Ingat loh, bagi orang lain berguna. Daripada Anda merasa punya kasih, ya, Anda merasa punya kasih, tetapi tidak ada sesuatu pun yang kita lakukan yang berguna, yang bisa dinikmati oleh orang lain. Hanya bisa diajarkan tapi tidak bisa dinikmati hasilnya. Maka kita munafik, di surga tidak dapat apa-apa. Di bumi pun tidak ada orang yang menerima pertolongan kita. Untuk apa? Kalau sama-sama milih. Bukankah kita lebih baik mempunyai kuasa tanpa kasih minimal? Ada orang yang diselamatkan. Ada orang yang disembuhkan, ada orang
yang dari miskin seharusnya mati sekarang bisa mati beberapa tahun lagi karena pemberian-pemberian kita. Ya. Daripada hanya obral janji. Aku mengasihimu, Yesus mengasihimu, Yesus mengasihimu. Tetapi tidak ada sesuatu yang nyata yang bisa diterima oleh orang tersebut. Ya. Oleh karena itu, mari kita mempunyai pola pikir Allah dalam mempelajari firman Tuhan. Mampu melihat semua janji Tuhan, dan kalau berbicara janji Tuhan itu adalah semua yang baik. Jadi dari yang terselubung ini kita harus mampu melihat yang baik itu loh. Yang sekarang terselubung, biarlah Roh Kudus singkapkan ini loh sebenarnya. Maksud tersembunyinya. Ya. Begitu cara membaca Alkitab. Nah, kemudian Paulus langsung masuk kepada kasih. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar. Artinya juga bahwa ketika kita berbicara kasih, ketika kita membahas kasih, ketika kita mengatakan bahwa kita memiliki kasih, itu sama kok pembuktiannya sebenarnya sama dengan apakah kita mempunyai kuasa. Ya kan? Sama pembuktiannya. Bagaimana pembuktiannya? Buktikan. Engkau punya kuasa, buktikan melalui hidupmu. Engkau punya kasih, buktikan. Bukan hanya omongan. Buktikan. Banyak orang mengatakan punya kasih, berarti tidak melakukan, bagi mereka, tidak melakukan hal yang berdosa. Tidak melakukan hal yang jahat. Itu membuktikan orang itu memiliki kasih. Oh tidak. Tidak cukup sampai di sana. Anda harus melakukan sesuatu. Bukan pasif. Karena Yakobus mengatakan, apabila seseorang tahu untuk melakukan sesuatu yang baik, tetapi dia tidak melakukannya, orang itu berdosa. Loh, orang ini tidak melakukan dosa loh ya. Orang ini juga tidak melakukan yang baik. Padahal tahu seharusnya melakukan itu. Ya. Artinya bahwa dengan Anda diam, Anda berdosa. Dengan kita diam tidak melakukan hal yang benar, hal yang baik, kita berdosa. Dengan kita tidak menolong orang lain, dengan kita tidak mampu menolong orang lain, kita berdosa. Karena jelas di sini, kasih itu sabar. Artinya kan harus dibuktikan. Ketika kita dihina, ketika kita difitnah, ketika kita direndahkan, tunjukkan dong. Engkau tidak membalas. Engkau tidak marah. Engkau tidak mencaci maki. Itu baru sabar. Oh, orang itu sabar. Oh, orang itu memiliki kasih. Sama. Ya. Kasih itu bukan orang yang tidak melakukan apa-apa. Kasih itu melakukan sesuatu yang bisa dilihat oleh seseorang. Atau oleh orang-orang di sekitarnya. Ya. Kalau waktu kita tidur kan ada orang yang tahu kan. Kita memiliki kasih atau enggak. Waktu kita bangun ini loh baru pembuktiannya. Ketika diperhadapkan dengan keadaan-keadaan dengan orang-orang baru kelihatan. Kita ini memiliki kasih atau enggak. Kalau waktu kita belajar seperti ini, saya menyampaikan pengajaran, Anda mendengarkan pengajaran. Belum kelihatan siapa yang memiliki kasih. Nanti kalau sudah di luar gereja baru kelihatan. Ya. Kalau tidur tidak kelihatan lagi kasihnya. Ya. Semua orang akan seperti malaikat. Ya. Kalau tidur. Ya kan, kalau tidur. Minimal malaikat ngamuk kalau ngorok. Tapi kan malaikat kan. Ya. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati.
kasih itu murah hati. Sidang jemaat. Kalau kita mau katakan ini, kasih itu murah hati. Padahal murah hati itu juga termasuk buah roh. Ya. Kasih itu juga, murah hati itu juga termasuk karunia. Karunia roh di dalam Roma pasal 12. Tentang karunia melayani, karunia kemurahan, karunia memimpin. Jadi kemurahan hati juga termasuk karunia roh. Bagaimana sekarang? Kalau kasih itu murah hati. Berarti kan kasih dan karunia roh ini berjalan bersama. Lalu kita punya hak apa untuk memisahkan ini? Ya. Oleh karena itu ayat yang mengatakan di dalam Galatia, iman bekerja melalui kasih. Tidak bisa dipisahkan iman dan kasih. Ia tidak cemburu, tidak gampang iri, tidak gampang tersinggung, tidak takut kehilangan. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Bahwa kasih itu dikatakan tidak memegahkan diri, tidak sombong. Saya mau katakan kembali, bagaimana bisa dipisahkan? Karena ketika kita sudah bergerak dengan karunia roh, bukankah karunia, arti karunia saja itu pemberian secara cuma-cuma. Karunia. Bagaimana bisa sombong kalau kita sudah mengatakan ini karunia. Ini pemberian, bukan usahaku. Ini aku juga dikasih. Nah, sehingga artinya bahwa karunia, kalau kita mengerti karunia, karunia roh seharusnya itu membuat kita rendah hati dong. Orang hanya nerima kok. Bukan hasil usaha kita sendiri. Kita hanya terima, kita dikasih. Seharusnya ini bikin kita rendah hati dan dikatakan kasih itu tidak sombong. Loh, berarti kembali sebetulnya karunia dan kasih tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu yang perlu kita pahami adalah kalimat ini. Hidup di dalam Kristus. Kalau kita mengerti kalimat ini, hidup di dalam Kristus, maka Anda juga mengerti bahwa kasih dan karunia roh sebenarnya akan berjalan bersama-sama. Ketika kita hidup di dalam Kristus, kasih Allah dan kuasa Allah juga bekerja dalam hidup kita. Sesederhana itu. Sebenarnya yang terpenting itu adalah hidup di dalam Kristus itu loh. Sehingga hal-hal lainnya tentang kasih, tentang karunia itu akan berjalan dengan sendirinya. Dan tidak usah takut sesat segala macam. Selama kita hidup dalam Kristus, apa yang dimanifestasikan melalui hidup kita itu adalah kebenaran. Ayat yang kelima, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kasih itu memikirkan orang lain, sederhananya kan gitu. Kasih itu lebih mengutamakan orang lain daripada diri sendiri. Jelas. Tetapi bayangkan kalau kita hanya bisa menyalahkan, kita hanya bisa menilai, tetapi tidak ada sesuatu yang kita lakukan demi kepentingan orang lain, itu bukan kasih. Ya. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Disalahi iya. Tapi kita harus mengampuni. Disalahin kedua kalinya,
Kita harus mengampuni. Tapi dalam pengampunan kita jangan mengatakan sudah 2 kali loh ya. Ya. Pengampunan versi Kristen adalah mau yang kedua kali, mau yang ke 100 kali itu tetap yang pertama bagi kita. Ya. Bukan sudah 7 kali loh, tidak ada ampun loh. Pokok yang ke-8 penghukuman, bukan kasih, bukan seperti itu. Mau yang pertama, yaitu yang pertama kali kita ampuni. Yang kesalahan yang kedua, itu dosa pertama bagi kita yang harus kita ampuni. Karena kalau itu sudah jadi dosa yang kedua, lebih berat Anda untuk mengampuni. Kalau ada dosa yang ketiga, ini lebih berat lagi untuk mengampuni. Ya. Jadi kita harus mengerti bahwa inilah versi pengampunan kita. Jangan yang dahulu ditambahkan pada dosa yang sekarang. Ya, itu akan berat nanti untuk mengampuni. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Berarti harus belajar melupakan. Berusaha melupakan. Tapi tidak bisa lupa Pak Yusa. Ya, tidak bisa lupa. Oh iya, tidak bisa lupa. Tapi kan kita terus berusaha melupakan. Tapi tidak bisa lupa. Saya bersyukur Anda tidak lupa. Daripada Anda lupa semuanya. Ya, saya bersyukur Anda tidak lupa. Tapi harus melupakan. Arti melupakan itu ya, kalau sudah salah ya sudah, itu sudah berlalu. Ya, itu melupakan. Lupa? Enggak, tapi tidak usah direken lagi. Kalau yang kedua, ya ini dosa yang harus dilupakan. Bukan ini double loh Pak yang harus dilupakan. Bukan. Ya ngomong enak Pak, percayalah soal pengampunan. Itu hanya pertama kali aja yang sukar. Kalau Anda belum biasa, Anda belum pernah mengampuni. Untuk mengampuni pertama kali, sukar. Tetapi sekali Anda berhasil mengampuni, itu sama seperti air yang dibendung, sudah jebol sedikit. Maka pengampunan kedua, itu airnya akan mengalir lebih deras lagi, lebih gampang. Ketiga, lebih gampang lagi, lebih besar sudah lubangnya. Semakin Anda mengampuni itu akan akhirnya menjadi gaya hidup. Gaya hidup. Ya. Jadi mulai saya mengakui tidak mudah untuk mengampuni. Tapi saya tambahkan untuk pertama kalinya. Tetapi ketika Anda sudah belajar 1 kali mengampuni, yang kedua, yang ketiga akan lebih mudah, lebih mudah, lebih mudah. Banyak orang yang tidak mau mengampuni dan sampai mati tanpa ada pertama kali mengampuni. Selamanya Anda tidak akan pernah mengampuni. Ya. Banyak orang yang tidak mau mencoba, tidak mau berusaha untuk mengampuni. Tetapi bagi yang sudah mencoba mengampuni 1 kali, maka Anda akan sepakat dengan saya, pengampunan yang kedua itu mudah. Pengampunan yang ketiga lebih mudah lagi dan seterusnya. Dan seterusnya. Ayatnya ke-6, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan. Itu kasih. Tetap kita lihat bukan sebagai orang berdosa ya, yang mengalami malapetaka. Tetapi sebagai sesama manusia yang mengalami malapetaka. Ya. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan. Karena kalau istilah di dalam perjanjian lama, di dalam kitab Mazmur. Kalau sampai orang berdosa dihukum Tuhan dan kita bersukacita, maka penghukuman Tuhan tidak dilanjutkan. Nah ini, ya. Penghukuman Tuhan selesai. Karena kita sudah menghukum orang itu dengan sukacita kita.
Ya. Tetapi herannya, inilah cara kerja Tuhan. Ketika kita berbelas kasihan, justru Tuhan melakukan penghukuman kepada orang yang berdosa. Ya. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi, atau terjemahan lain mengatakan ia menanggung segala sesuatu. Percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Paling gampang ayat yang ketujuh ini kalau kita terapkan pada orang yang kita kasihi. Anak kita misalnya, ia menutupi, menanggung segala sesuatu. Ya. Kesalahan anak kita, kelemahan anak kita atau keluarga kita lah. Kalau kita memang mengasihi, belum sampai dalam taraf benci ya, karena sudah sering kali, tapi kok dablek ya, kan bisa aja kasih jadi benci ya. Belum sampai taraf benci. Sehingga semua kesalahan kelemahannya itu kita tutupi, enggak mau terekspos keluar. Ya, ditutupi. Ya. Ia menutupi segala sesuatu. Sampai dalam taraf ekstrimnya. Punya anak hitam aja, ya, hitam jelek ya, hidungnya pesek, tetap aja gantengnya anakku, cantiknya anakku. Nggak ada duanya, pokoknya jangan dilanjutkan, nggak ada duanya. Ya memang nggak ada duanya, ya. Tapi kan itu khusus untuk orang tuanya kan, yang mengasihi tanpa syarat, ya. Mengasihi tanpa syarat. Tapi untuk orang lain, buta matan paling. Iya kan? Tapi untuk orang yang mengasihi enggak. Bahkan suami istri coba, kadang yang satu ganteng, istrinya jelek, kadang terbalik, iya kan? Ya. Menghibur satu-satu, oh iya karena kaya. Padahal tetap mau kaya pun kalau jelek ya jelek. Tapi kan di hadapan pasangannya, wah ganteng, wah cantik. Ini loh kasih. Ya. Tidak tahu kasihnya ke orang atau kasihnya pada uangnya, tidak tahulah sudah. Pokoknya kasih. Kasih itu bisa menutupi ya segala sesuatu. Gitu aja. Ya. Pergunakan secara positif, maka ini akan sangat luar biasa bagi kita semua. Ya. Percaya segala sesuatu. Percaya segala sesuatu. Coba bayangkan kalau anak Anda tiba-tiba tetangganya mengatakan, ini loh anakmu ini nyuri di rumah saya. Oh itu bisa tengkar. Pasti orang tuanya tidak akan percaya. Walaupun di rumahnya sudah sering kecurian juga. Tetap aja tidak percaya. Paling nanti kalau sendirian buk-tabuk. Sering tuanya. Tapi ke orang lain tidak mau. Ngakui kan? Menutupi. Percaya anak saya tidak nyuri. Ya. Jangan sampai kita lebih percaya ke orang lain daripada ke anggota keluarga sendiri kan. Ya. Perkara dibohongi biar nanti Tuhanlah yang urus. Ya. Artinya dibohongi ini kan yang tidak kelihatan dengan mata. Tapi kalau sudah kelihatan waktu nyuri ya sudah akui memang nyuri. Ya. Ya. Mengharapkan segala sesuatu. Mau sejahat apapun tetap pengharapan orang tua, siapa tahu berubah. Ya, minimal kita menghibur, tidak ada yang tahu nasibnya orang ke depannya. Saya percaya anak saya akan diberkati, anak saya akan berubah. Itu, ya, itu kasih. Sabar menanggung segala sesuatu. Sudahlah kalau sudah berbicara ini, kasih orang tua ke anak kan sabar menanggung segala sesuatu. Paling gampang kan seperti itu. Lebih mudah lagi kalau mau dirangkum.
Yesus di atas kayu salib. Dia dicaci maki, sabar. Padahal dia tidak seharusnya dicaci maki. Dia dicambuk, sabar. Dia diludahi, sabar. Bahkan kata terakhir, sabar menanggung segala sesuatu. Menanggung dosa kita. Menanggung murka Allah atas tubuhnya sendiri. Dia sabar menanggung semuanya. Itu kasih. Ingat, kasih bukan hanya sekedar pengajaran. Bukan sesuatu yang kita percayai. Kasih itu sesuatu yang dipraktekkan, diperlihatkan melalui kehidupan kita. Itu kasih. Ya. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir. Bahasa roh akan berhenti. Pengetahuan akan lenyap. Nah itu Pak Yusa. Coba lihat. Kan? Pada akhirnya kasih. Yang lainnya berarti kan lebih penting kasih. Oh iya. Kasih itu akan berlanjut. Ya. Kenapa? Karena di surga pun nanti Allah itu adalah kasih. Di surga pun kita bertemu dengan orang-orang dan rukun. Bukankah itu manifestasi kasih? Tetapi di surga tidak ada orang sakit. Sehingga karunia kesembuhan tidak diperlukan lagi. Tidak perlu ada karunia kesembuhan di surga kan. Orang tidak ada yang sakit. Ya. Karunia makrifat, tidak perlu. Ya, itu kekekalan, tidak ada masa lalu, masa sekarang, masa yang akan datang. Kekal di surga, tidak perlu karunia makrifat. Ya. Karunia memindahkan gunung, iman memindahkan gunung, tidak perlu. Ya, tidak perlu, kita bisa terbang melewati gunung, ada apa dipindahkan gunungnya. Ya kan? Jadi kenapa karunia ini berhenti? Karena memang sudah tidak diperlukan di surga. Yang di surga itu hanya ada kerukunan, kesetaraan. Berarti di sana kasih terus berlanjut. Ya. Tetapi karunia sudah tidak dibutuhkan memang. Berarti kan tetap Pak Yusa, kasih yang lebih penting. Bukan lebih penting. Ya. Ini masalah manfaatnya. Di surga sudah memang tidak dibutuhkan karunia. Tetapi di muka bumi ya kasih dan karunia roh itu dibutuhkan. Ya. Oleh karena itu jangan salah mengerti tentang ayat-ayat ini. Kasih tidak berkesudahan karena sampai di surga dalam kekekalan. Bahwa kasih itu yang akan mengikat semuanya. Nubuat akan berakhir, iya. Karena di sorga tidak ada seorang pun yang butuh nubuatan. Ya. Bahasa roh akan berhenti, iya. Karena bahkan tidak usah ngomong pun itu bahasa hati sudah di sana kan. Sesama roh. Bahasa roh akan berhenti. Pengetahuan akan lenyap. Iya, karena Yesaya pun mengatakan di sana bahkan anak-anak pun tidak perlu diajar. Ya, mereka sudah ngerti dengan sendirinya. Ya. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Ya. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Artinya selama kita ada di muka bumi, jangan sombong. Sehebat apapun kita bernubuat, ingat itu tidak sempurna. Kadang masih salah juga. Ya. Apakah nubuatannya yang salah? Bukan, kita aja yang tidak sempurna. Sehingga mungkin ada yang kelewatan. Ada salah nafsir, tapi kan nubuatannya benar, iya. Tapi yang kita penyampainya ini loh yang tidak sempurna.
Sehingga nubuatan kita juga tidak sempurna. Ya. Tapi kalau kita melihat dari sisi lain, tujuannya kenapa tidak sempurna? Supaya kita rendah hati, supaya kita mengandalkan saudara kita yang lain, saudara seiman kita. Saling melengkapi. Namanya tidak sempurna berarti ada orang lain yang bisa menyempurnakan. Ya, sehingga ada kerjasama. Di sanalah kasih kembali akan bekerja. Kasih dan karunia roh bekerja sama kembali. Ya. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ya. Dari orang-orang atau gereja yang tidak percaya bahwa karunia roh masih berlangsung hingga saat ini dan yang akan datang, mereka mengatakan yang sempurna itu kasih dan yang tidak sempurna itu karunia roh. Padahal bukan di sini. Jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ini berbicara tentang kekekalan. Kalau sudah hidup kekal di surga baru sempurna. Ya, itu aja. Sehingga karunia roh itu tidak diperlukan lagi. Ya. Nah, ayat 11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Ya. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Ya. Yang paling besar adalah kasih. Ingat loh, yang paling besar, iya. Tapi yang terpenting adalah iman. Tanpa iman Anda tidak diselamatkan. Tanpa iman tidak ada kasih. Ya. Nah, kalau kita perhatikan ayat 11 dan 12, itu berbicara apa? Kalau bagi saya mau katakan begini. Sudahlah, tidak usah bingung bahas soal kasih, karunia, terus berdebat. Yang penting itu kalian itu bertumbuh secara kerohanian. Dari bayi, dari anak-anak menjadi muda, menjadi dewasa. Istilah Paulus, setiap hari dibaharui terus. Yang penting berubah, yang penting semakin dewasa, yang penting semakin matang. Itu aja. Kalau dari tahun ke tahun tetap percuma. Bahkan di sini dikatakan, karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sidang jemaat, bukankah ketika kita baru percaya Tuhan, mendengar suara Tuhan itu sesuatu yang aneh bagi kita. Tetapi semakin bertumbuh kita akan semakin peka. Ya, bahkan seringkali kita hadirat Tuhan semakin kuat atau tidaknya itu tergantung kedewasaan kita. Kita hanya merasakan hadirat Tuhan sehingga iman kita diperkuat. Oh, Tuhan hadir. Tuhan ada di sini. Kenapa? Hadiratnya aku rasakan. Terus semakin lama semakin kuat. Semakin lama sepertinya kita bisa merasakan Tuhan mendampingi kita. Ya. Tetapi nanti di surga bukan merasa, tetapi kita melihat muka dengan muka. Tetapi kan ada, lihat, awalnya tidak ada perasaan, kemudian mulai merasa semakin kuat, kemudian bukan perasaan tapi muka dengan muka. Artinya terus bertumbuh.
Yang terpenting itu kekristenan. Terus bertumbuh, terus berubah, terus dibaharui. Ya. Susah kalau tetap seperti itu. Bisa bayangkan sedihnya Bapak kita di surga? Anda bisa bayangkan punya anak tidak berubah? Ya. Tingginya tetap 70 cm terus. Gak apa-apa Pak Yusa, yang penting hidup, yang penting sehat. Tapi kan susah. Lihat di sini. Mungkin kita kena sehat. Iya, tapi susah. Harus ada terus bertumbuh, terus bertumbuh. Itu loh yang diinginkan. Banyak orang Kristen yang tidak bertumbuh, tidak ada perubahan. Tetap gitu terus. Tapi yang penting kan tidak merosot Pak Yusa. Ya. Loh, memangnya mau Anda punya anak kelas 5 terus? Enggak turun ke kelas 4. Enggak turun ke kelas 3. Tapi tetap kelas 5. Ya. Siapa yang bangga? Anakku tidak pernah diturunkan loh. Ya. Tetap kelas 5. Jadi maskot. Ya. Bayangkan. Tetapi di sini kita lihat. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Bisa dimaklumi. Tapi kalau sudah dewasa masih ngomongnya seperti kanak-kanak. Tidak bisa dimaklumi. Ya. Aku merasa seperti kanak-kanak. Bisa dimaklumi karena masih anak-anak. Aku berpikir seperti kanak-kanak wajar. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa. Aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Aku sudah dewasa, aku tidak mau bertingkah laku seperti anak-anak. Aku tidak mau ngomong gaya seperti anak-anak. Ya kan? Aku tidak mau makan seperti gayanya anak-anak. Masa harus digitukan? Ya. Tetapi bukankah kebanyakan orang Kristen hidupnya seperti itu? Paulus katakan dari segi waktu, seharusnya engkau itu sudah mengajar. Bukan diajar terus. Petrus mengatakan seharusnya dari segi waktu. Engkau sudah makan makanan keras, bukan susu. Ya. Sama. Petrus, Paulus. Tidak ingin selalu anak-anak. Ayo bertumbuh. Bertumbuh. Nah, kasih dan karunia roh. Itu ketika berjalan atau dimanifestasikan dalam kehidupan kita. Itu akan membuat kita mengerti dengan jelas. Kerohanian kita itu bertumbuh atau tidak. Tetapi orang yang tidak pernah memanifestasikan kasih dan karunia rohnya. Kan tidak jelas kan pertumbuhannya. Tidak jelas. Apakah berubah atau tidak, bertumbuh atau tidak. Ya. Katanya manusia roh, tapi kok tidak pernah punya pengalaman roh. Nah, tidak jelas. Tetapi kalau Anda kasih dan karunia roh, keduanya ini dimanifestasikan, nyata dalam kehidupan kita, jelas pertumbuhan kerohanian kita. Itu loh. Ya. Jadi penting sekali kasih dan karunia roh. Ingat, masa kegelapan bukan sesuatu yang menakutkan bagi yang tahu bahwa hidupnya adalah terang. Tetapi itu akan menakutkan bagi orang yang tidak sadar bahwa hidupnya adalah terang. Bagaimana supaya sadar? Engkau terbiasa bergerak dengan kasih dan kuasa Tuhan. Sehingga ketika semua tidak bisa diharapkan, kita tetap tahu Tuhanku tetap bisa diandalkan. Jangan salah tangkap nubuatan ramalan tahun 2023 adalah tahun kegelapan. Iya, tetapi ingat itu belum lengkap. Yang lengkap adalah di dalam kegelapan, dari kegelapan itu kita akan dimunculkan oleh Allah sebagai terang. Artinya bahwa kita tidak akan dikuasai
kegelapan. Ada aja cara Tuhan untuk menolong kita. Tuhan memberkati. Haleluya.